Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hugo. Kali ini saya akan bicara mengenai bagaimana kita membuat sebuah image dengan Dockerfile. Jadi Dockerfile ini pada dasarnya adalah sebuah source code yang memungkinkan kita, ini adalah default ya dari Dockernya. Jadi nama filenya pula nanti adalah Dockerfile dengan D besar. Itu adalah suatu source code yang dirancang oleh Docker untuk membuat suatu Docker image. Nah, untuk membuatnya sendiri, langkah-langkahnya cukup simpel. Jadi teman-teman cukup membuat suatu buah directory untuk memisah gitu ya. Kemudian buat suatu buah file dengan nama Dockerfile. Nah, di dalam Dockerfile nanti kita akan menulis source code pembuatan image-nya gitu. Untuk referensinya sendiri saya sudah tunjukkan di sini ya. Ini adalah referensi yang bisa digunakan untuk menulis Dockerfile. Cukup banyak perintah yang bisa dimanfaatkan dalam membuat Dockerfile ya. Ini ada perintah run, kemudian masih banyak sekali gitu ya. Ada cmd gitu. Nah, saya akan coba untuk menjelaskan beberapa sebagai gambaran bagi teman-teman, dan jika memang ingin membuat yang lebih banyak, teman-teman bisa manfaatkan referensi ini. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan di terminal. Oke, di terminal ini saya akan coba untuk bikin satu buah directory, misalkan namanya adalah Dockerfile ya. Oke, kemudian saya akan pindah ke Dockerfile. Oke, setelah itu saya akan buat file dengan nama Dockerfile. Nah, di sini kita akan menulis perintah untuk membuat image yang kita inginkan. Misalkan pada case video ini saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat satu buah aplikasi berbasis HTML menggunakan Nginx gitu ya, sebagai web servernya. Nah, tidak perlu sulit-sulit jika kita membuat image yang berisi aplikasi. Tidak selalu kita harus membuat dari nol, from scratch gitu, dari Ubuntu gitu ya. Tapi kita juga bisa manfaatkan aplikasi yang sudah ada. Misalkan Nginx, image Nginx sudah ada gitu ya, sudah tersedia secara official. Jadi teman-teman cukup manfaatkan saja. Langkah-langkahnya seperti ini. Ketikkan saja di dalam Dockerfile tadi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai from ya. Perintah from ini digunakan untuk kita mendownload satu image tertentu gitu ya, satu base image tertentu. Nah, ini adalah image yang jadi base-nya gitu. Image utama gitu yang menjalankan aplikasinya. Misalkan case-nya Nginx, kita memanfaatkan jadi cukup from Nginx seperti ini. Kemudian kita bisa memanfaatkan komen yang lain ya, seperti maintainer. Gitu ya. Nah, maintainer ini berfungsi untuk kita memberikan identitas dari pembuat image-nya. Misalkan di sini saya cantumkan email dari Cloud Guru ya. Setelah itu bisa ditambahkan pula perintah-perintah seperti tentu saja kita kan perlu memasukkan konten ini ya, HTML kita ke dalam Nginx. Nah, untuk menggunakan image tertentu kita juga harus memahami struktur dari aplikasi terlebih dahulu gitu. Jadi misalkan Nginx, kita harus tahu struktur dari dokumen untuk menaruh aplikasi itu di mana. Kebetulan Nginx sendiri kan ditaruh di /usr share ya, Nginx HTML. Jadi teman-teman cukup tambahkan saja. Misalkan saya ingin menambahkan index.html gitu, satu buah saja gitu, hanya sebagai contoh. Dan saya masukkan ke dalam directory /usr/share, kemudian /nginx dan /html. Oke, perintah ini memungkinkan Dockerfile nantinya akan langsung mengcopy file bernama index.html ke dalam directory kontainernya. Selain itu,
tentu saja kita ingin nantinya membuka port 80 ya untuk Nginx, maka bisa menggunakan perintah expose ini untuk membuka port tertentu yang kita inginkan. Nah, misalkan case-nya web server adalah 80, maka saya expose 80. Dan yang terakhir, tambahkan perintah supaya Nginx berjalan secara background. Jadi cukup gunakan perintah cmd, kemudian tambahkan Nginx ya, seperti ini. Kemudian tambahkan pula perintah untuk menjalankan daemon-nya. Misalkan case-nya seperti ini. Oke, langsung saja saya simpan langkah-langkah dasar dalam membuat image berdasarkan Dockerfile ya. Tidak lupa kita harus juga membuat index.html-nya. Jadi tambahkan saja HTML tertentu yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan langsung saya tambahkan body gitu ya. Kemudian saya tambahkan center. Ya, saya perlu masih H1 di sini. Nah, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Seperti apa konten yang diharapkan gitu ya. Ya. Oke. Nah, index.html telah selesai. Nah, begitulah cara membuat Dockerfile dan juga kontennya gitu. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana jika yang ingin dimasukkan itu banyak, artinya nggak cuma index.html tapi beberapa file gitu dalam folder. Tinggal dimasukkan saja di Dockerfile yang tadi diinginkan. Jadi mungkin di sini yang dimasukkan adalah direktorinya gitu ya. Direktori utamanya dikopikan ke dalam direktori apps-nya si Nginx. Gitu. Oke, jika sudah, kita langsung saja menjalankan Dockerfile ini. Itu ya. Langsung saja dijalankan jika ingin menjalankan perintahnya seperti ini. Docker build dot gitu ya. Jadi langsung saja dijalankan perintah di sini docker build. Nah, maka dia akan berjalan dalam membuat image-nya sesuai dengan step-step yang tadi kita definisikan, seperti menggunakan image Nginx, maka dia otomatis download dulu image dari Nginx-nya. Setelah itu ditambahkan kontennya gitu kan. Setelah itu dijalankan nantinya komen untuk menjalankan Nginx secara background gitu. Oke, di sini sudah selesai. Jadi kita bisa mengecek apakah image tersebut ada dengan perintah docker images. Ya, terlihat ini adalah image baru yang tadi kita buat. Repositorinya non dan tag-nya adalah non. Image-nya ID ini. Nah, mungkin di sini terlihat kok statusnya repositorinya non gitu. Ya, memang ketika kita pertama kali menjalankan Docker build, jika tanpa tambahan option, hasilnya akan seperti ini. Tapi untuk merubah nama ini, itu juga tidak sulit, bisa digunakan perintah docker tag. Dengan perintah docker tag seperti ini, kemudian cukup tambahkan saja perintah nama image yang baru beserta ID-nya. Jadi mungkin tadi nama image-nya docker tag ini, masukkan ID-nya, paste, kemudian tambahkan nama image yang terbaru. Misalkan apps web
1 misalkan. Oke, kemudian saya cek lagi Docker Images, maka statusnya berubah. Di sini tag-nya adalah app web 1. Nah, ini menunjukkan bahwa image yang kita build itu sudah berhasil dibuat. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya.